Ya, jumpa lagi bersama kami di Just Sketsa Project. Kali ini sesuatu yang berbeda. Kali ini aku tampil sendiri karena ingin cerita aja gitu kan. Kayaknya asik juga sih bercerita dengan kalian para viewers di Just Sketsa di rumah. Bisa dilihat saat ini mungkin aku kelihatan lebih rapi dari biasanya karena baru pulang kerja, on duty lah, gayanya sih demikian. Karena selain bikin bubur, aku tuh bekerja sebagai MC, kadang juga menyanyi, ya menghibur orang lah, biar ikut-ikutan happy juga gitu kan. Cuman kali ini pengen bercerita aja karena berasa lagi melo, karena tiba-tiba ingat sosok yang luar biasa, sosok yang begitu dekat dengan kehidupan aku selama ini, yang selalu setia menemani aku nyaris 24 jam 7 hari seminggu, yaitu sosok mama. Nggak tahu ya, tiba-tiba aja melo, tiba-tiba aja kangen, tiba-tiba aja ingat. Mungkin karena tanggal 19 November kemarin bertepatan dengan 2 tahun berpulangnya almarhumah Mama Amora. Karena biasanya kalau aku pulang kerja kayak begini, beliau sudah menunggu di depan pintu, beliau tersenyum, beliau pasti akan ya membuat lucu-lucu lah, kata-kata yang menyenangkan. Dan gitu dia pasti membuat sesuatu penganan yang mungkin buat kalian sesuatu yang biasa lah, seperti pisang goreng atau sekedar gorengan biasa atau mungkin bubur kacang hijau gitu. Tapi rasanya kalau buatan dari ibu, pasti semua anak setuju. Apa yang dimasak oleh ibu kita adalah suatu makanan yang luar biasa lezatnya, dan itu pasti ngangenin suatu saat. Gak tahu ya, kalau buat aku pribadi, sosok mama adalah sosok yang sangat sempurna. Karena betul-betul beliau bisa mengerti dan memahami setiap anak-anaknya. Jadi kadang-kadang tanpa kita bercerita, melihat kita duduk diam aja, mama kita sudah tahu ini ada masalah gitu kan. Ya mungkin insting seorang ibu yang memang luar biasa. Dan bagi aku pribadi ya memang itu betul-betul ngangenin ya. Ada yang memperhatikan, yang kadang-kadang kita tidak perlu banyak bicara, beliau sudah mengerti. Dan kadang-kadang nih ya, kita belum cerita pun dia sudah kasih solusi, entah gitu dia dari mana. Dan itu sesuatu yang lucu, kadang-kadang yang memang aneh gitu kan. Ya itulah keajaiban Allah yang diberikan kepada seorang ibu. Dan bagi kebanyakan anak laki-laki pastilah sosok seorang ibu ini memang menginspirasi. Karena ya sebagaimana kita tahu juga, suara yang pertama kita dengar pasti adalah suara ibu kita. Dari kandungan saja, di saat kita lagi dalam kandungan ibu kita tuh, pasti kan kita mendengar yang pertama dia dengar suara orang tua kita. Lebih-lebih suara ibu kita yang menenangkan kita mungkin di dalam, atau ibu kita berkeluh kesah, kita pasti mendengar suara beliau. Jadi begitu kita lahir juga, dan sampai sekarang suara yang paling kita dengar adalah suara ibu kita. Sekali lagi tentang mama, buat aku memang sosok yang bisa dibilang sempurna. Untuk seorang pendidik pun beliau adalah sempurna menurut saya. Mungkin di mata orang, siapa sih Mama Amora? Bukan orang penting, bukan pula seorang akademisi ataupun yang memiliki profesi yang luar biasa, tidak gitu. Beliau hanyalah ibu rumah tangga biasa, tapi memiliki ketulusan dalam mendidik, dalam mengarahkan anak-anaknya. Pada waktu kita kecil mungkin bertanya-tanya dan rasanya, ngapain sih kok aku disuruhnya ini, misalnya kakakku ini itu aja gitu. Atau kadang-kadang kita di rolling, sebulan ini aku bantuin apa, besok bantuin apa, padahal yang asisten rumah tangga juga ada. Tapi orang tua menginginkan kami, anak-anaknya, untuk tetap bekerja. Awal-awalnya kami pikir, buat apa dong kita punya asisten rumah tangga, kalau pada akhirnya kami juga yang bekerja dan membantu gitu kan.
Sampai hal kecil, misalnya mama bikin kue lebaran saja, kami harus ikut membantu, membuat hal-hal kecil, membantu ya bikin adonan, kadang ikut mencetak kue-kue. Tapi ternyata guys, aku bisa mengerti sekarang. Di saat ya beliau sudah tidak ada, bukan berarti dunia berhenti berputar, lalu kami pun tidak bisa makan misalnya. Ternyata enggak guys. Alhamdulillah. Kita bisa mandiri, anak-anaknya bisa ya mengurus diri sendiri lah minimal. Aku pun demikian. Walaupun aku sendiri di rumah, minimal aku bisa ya mengertilah cara membuat nasi. Bagaimana cara menggoreng telur sampai tidak gosong begitu. Atau mungkin aku pengen iseng bikin sesuatu yang lebih enak, misalnya bikin ayam goreng bumbu rempah apalah gitu. Dan ternyata itu bisa. Jadi ya memang kita tidak pernah tahu pada akhirnya, pada ujungnya hikmah seperti apa yang akan diberikan oleh Allah dengan cara mengajarkan orang tua kita seperti apa dan bagaimana kita ke depannya. Mereka sudah mempersiapkannya. Sekali lagi itu yang bikin aku kembali melo, kembali selalu teringat. Ya apa ya jadinya, aduh guys, pokoknya kalau sudah bicara tentang sosok ibu tuh gak ada habisnya deh. Dari pendidikan dari kita, memang dari dalam kandungan pun beliau ya sudah mengajarkan gitu kan istilahnya, dengan cara ya membacakan ayat suci Al-Quran, mengajarkan dalam bentuk hafalan surat-surat pendek misalnya gitu kan. Itu luar biasa. Dan sampai ya kecil kita belajar jalan juga oleh beliau. Ya mungkin hal-hal yang ya kecil ya, bisa dibilang biasa itu gitu kan. Tapi boleh kita tanya, coba renungkan kembali, coba rasakan kembali, ingat-ingat kembali, yang mengajarkan kita berbicara itu siapa? Yang mengajarkan kita berjalan siapa? Yang tergopoh-gopoh di saat kita terjatuh untuk pertama kali itu siapa? Sorry ya guys, kebawa emosi biasalah. Ya, itulah ibu-ibu kita guys. Kita belajar berbicara, mulai dari merangkak, berjalan, sampai berlari. Dan yang lebih luar biasanya lagi, kita sering melakukan kesalahan, kita sering terjatuh, kita sering terguling-guling, atau mungkin sampai cedera, atau mungkin luka-luka. Tapi ibu-ibu kita akan selalu siap dengan pelukan hangat, senyuman yang manis, dan selalu memberikan maaf yang luar biasa. Dan rasanya kesalahan kita tuh gak ada apa-apanya gitu. Jadi ya kalau misalnya orang mencari selama ini true love atau cinta sejati, menurut saya tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih genuine, tidak ada yang lebih dari sejatinya cinta orang tua kepada kita, lebih seorang ibu. Mungkin ya saat di usia-usia kalian guys, ya masih mencari cinta sejati, kalian mungkin terkadang lupa bahwa cinta sejati kalian ada di rumah. Cinta yang selalu hangat, cinta yang selalu penuh senyum, cinta yang selalu mengembangkan tangannya, siap menerima kapanpun kalian berkeluh kesah, siap menampung semua kesulitan, kesusahan, cerita-cerita sedih yang kalian bawa ke rumah. Dan ya biasanya memberikan solusi-solusi yang kadang-kadang sepele, simple, tapi sesuatu yang manis. Dan itu bisa menenangkan, itu bisa membuat kita lebih semangat lagi.
kita bisa tersenyum lagi esok harinya. Apalagi ditambah kalau mungkin di saat usia-usia kita masih ya zaman-zaman sekolah gitu kan, kita ribet dengan PR kita atau mungkin dimarahin guru, tapi esok harinya kita udah semangat lagi, ditambah dengan ya segelas susu hangat mungkin, setangkup roti bakar atau sepiring nasi goreng. Dan percayalah itu adalah sarapan yang luar biasa, sarapan terindah, sarapan terenak yang membuat kita lebih semangat lagi untuk berkarya di hari yang itu. Ya, itulah ibu kita. Setelah kita bicara tentang besarnya rasa maaf dari seorang ibu pada anak-anaknya, ya memang kita tidak bisa pungkiri bahwa yang namanya apa ya, permintaan maaf dan memaafkan itu adalah sesuatu yang sulit. Tapi bagi seorang ibu itu rasanya tidak berat. Tidak pernah rasanya ada kesalahan yang besar atau luar biasa dari seorang anak yang membuat seorang ibu akhirnya membenci anaknya dengan sampai harus memusuhi yang lama begitu, atau mungkin menjadi dendam seorang ibu. Rasanya saya tidak pernah mendengar seperti itu, karena saya berkaca dari ibu saya sendiri. Mama saya selalu memberikan maaf, selalu bisa memaklumi, selalu bisa mengerti dan faham dengan sifat anak-anaknya. Ya karena mungkin kita juga tahu ibu-ibu kita juga lah yang melahirkan dan memang membesarkan dan mendidik dari awal. Jadi karakter masing-masing anak, sifat anak-anaknya ya pasti akan diketahui dengan baik. Ya seperti saya misalnya pernah melakukan satu kesalahan yang bisa dikatakan berat dan luar biasa. Salah satunya ya mungkin saya pernah ya membuat mobil ibu saya tergores, bahkan lebih dari tergores sebetulnya. Itu adalah mobil kesayangan beliau. Saya merasa bahwa saya sudah cukup besar, saya bisa menyetir mobil dengan baik. Tapi apa yang terjadi? Begitu saya keluar dari garasi rumah, pintu garasi pun ikut terbawa, terlepas dari engselnya, terbawa keluar bersama mobil. Ibu saya tidak berkata banyak. Awalnya iyalah pastilah bete, kecewa, raut kecewa dan rona marah itu tidak bisa disembunyikan. Pastilah kecewa itu yang jelas terpancar dari mata dan ekspresi beliau. Tapi selanjutnya beliau kembali tersenyum dan beliau mengatakan, gak apa-apa lah, yang penting kamu selamat nak, kamu sehat, mobil gampang, tinggal bawa ke bengkel beres, kinclong lagi. Tapi kalau kamu yang celaka, kamu yang tergores, hatimu mah ikut tergores. Luar biasa kan? Sama ya seperti dialami oleh kakak saya. Kakak nomor 1 saya diberikan hadiah sebuah motor yang untuk waktu itu masih duduk di bangku SMA, motor yang besar. Jadi merasa gagah, kenceng. Baru 2 hari keluar dari dealer, dibawa ke rumah. Dia kebut-kebutan dengan teman-temannya, bersenggolan dengan truk trailer. Akhirnya dia terjatuh, tapi motornya sampai udah gak jelas bentuknya. Makanya begitu ayah saya almarhum melihat motor, beliau sudah hampir pingsan. Karena dikiranya kakak saya bagaimana gitu, karena melihat motornya rusak luar biasa. Padahal alhamdulillah karena begitu bersenggolan, kakak saya mental jauh dan mendarat di tempat yang alhamdulillah masih dilindungi oleh Allah, mendarat di tempat yang empuk, sehingga ya cuma baret-baret sedikit.
tapi motornya memang rusak berat. Dan dari situ juga ayah saya pun sama. Awalnya marah, awalnya kecewa, tapi begitu melihat anaknya sehat, tidak apa-apa, kembali. Pemberian maaf itu diberikan. Ini luar biasa, pembelajaran bagi kita semua bahwa sehebat apapun masalah yang kita hadapi, sesakit apapun rasa sakit yang diberikan oleh masalah yang diberikan kepada hidup kita, hati kita, pikiran kita masih tetap harus bisa memaafkan dan melupakan. Itu yang bisa saya ambil. Lanjut lagi ya. Agak berat sih ceritanya. Berat tapi menyenangkan. Banyak sih yang menyenangkan, memori yang bisa dibilang luar biasa sama almarhumah mama. Kami bisa dibilang sering ya berjalan-jalan, bisa dibilang piknik gitu ya, atau berdharma wisata. Tapi yang paling berkesan buat saya adalah kami hampir setiap tahun pergi umroh bersama, dan saya selalu bersama almarhumah mama tersayang. Kami satu kamar, jadi ya betul-betul istilahnya hanya pindah kamar saja gitu, tapi ya senang karena mama kalau urusan ibadah luar biasa. Apalagi kalau urusan pergi umroh atau haji, beliau tuh pokoknya rasanya tuh justru kita yang muda-muda tuh kalah. Semangat untuk beribadahnya, semangat untuk ya melakukan semua hal-hal kebaikan saat ibadah umroh atau haji, beliau tidak ada kata istirahat, tidak ada kata putus. Walaupun jelang akhir hayatnya barulah di situ ada mulai penurunan, tapi bukan semangat beribadahnya, tapi memang kondisi badannya yang sudah tidak fit lagi. Bahkan ada beberapa kali beliau pada saat di Mekah, kami tidak pergi ke masjid untuk 1 atau 2 kali pas ibadah sholat karena mama mengalami kelelahan. Bahkan pernah mama menggunakan kursi roda, tapi itu justru pengalaman yang luar biasa karena rasanya saya dan mama tuh menjadi lebih dekat gitu kan. Betul-betul kita tuh berangkat, aku dorong-dorong gitu kan istilahnya. Ya mama malah senang gitu kan. Berasa bahwa dia berasa dimanjakan mungkin ya. Dan selalu tersenyum. Tidak ada kata mengeluh, tidak ada susah gitu. Bahwa enjoy aja. Dan dia merasa tenang malah karena kami hampir sering sampai di masjid pun ya sebelahan gitu. Walaupun sebetulnya kan saf untuk wanita berbeda, tapi karena kami lebih banyak di area luar Masjidil Haram, jadi kami bisa sering sekali bersebelahan begitu. Terus paling senang juga kalau diajak jalan-jalan. Jadi kalau aku nih jalan kemana misalnya sama teman-teman, padahal sama satu profesi, malah ikut dan tetap semangat. Sahabat-sahabatku pun deket banget sama almarhumah, udah seperti ya mama sendiri. Malah senang, tidak ada perbedaan, tidak ada merasa seperti apa gitu, malah bahagia. Pokoknya semuanya adalah bahagia, tidak ada keluhan. Malah yang terakhir kami sempat pergi ke Semarang waktu itu. Padahal sebelum berangkat beliau bilang badannya kurang enak, kepalanya pusing, capek gitu kan, lemah. Tapi ternyata di sana beliau luar biasa, berfoto, makan, jalan-jalan melihat
berbagai lokasi wisata, beliau bahagia sekali. Malah sampai jam 11 malam beliau masih bisa berlari-lari kecil saat menyeberang jalan. Itu keren, luar biasa. Pokoknya bahagia aja. Dan salah satu lagi yang paling saya ingat, ulang tahun beliau yang terakhir. Jadi 4 bulan sebelum beliau pergi, sempat kami merayakan ulang tahun beliau. Dan beliau bahagia karena saya mengundang beberapa orang yang membuat acara lebih meriah, lebih ramai. Beliau bahagia saat itu karena kebanyakan biasanya kami merayakan ulang tahun itu hanya berdua. Jadi saya ajak beliau untuk makan di mana atau pergi kemana, lalu saya belikan apa saja yang beliau mau, yang mampu saya belikan untuk beliau saat itu. Dan itu memang tidak ada kata lain selain kata bahagia. Jadi kalau kalian yang lagi menyaksikan acara ini masih punya orang tua, apalagi masih punya ibu, please sayangi mereka, karena saat mereka sudah tidak ada lagi dekapan hangat, tatapan penuh cinta, kata-kata bijak yang menyejukkan hati, menguatkan jiwa, menenteramkan pikiran dan perasaan kalian. Dan yang pasti lagi, berkuranglah doa dan keberkahan dalam hidup kita. So, sayangi mereka semampu mungkin, turuti semua maunya, ikuti semua petuah dan nasihatnya, karena pasti memberikan nasihat dan petuah yang terbaik. Karena mereka memang hidup lebih dahulu, hidup lebih lama, jadi mereka lebih mengetahui dan bisa mengerti apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan seperti saya bilang tadi, ulang tahun itu adalah ulang tahun yang terakhir. Karena setelah ulang tahun, kondisi almarhumah semakin menurun. Awalnya dengan kehilangan bobot atau berat badan yang lumayan luar biasa. Dalam 1 bulan tuh sampai turun ada mungkin 20 kilo atau lebih. Saya sampai kaget waktu itu. Beliau tidak bisa makan karena setiap makan muntah. Saya pikir mama nih kena mah, mahnya kumat mah, saya bilang gitu. Enggak, ini beda katanya. Tidak ada mual, tidak ada perih, tapi selalu muntah kalau diberikan makanan. Jadi rupanya ya makanan hanya sedikit yang masuk sehingga akhirnya beliau kurus. Saya bawa ke dokter umum yang dekat rumah. Ternyata memang berat badannya turun sampai hampir 20 kilo. Saya sendiri kaget. Sementara almarhumah malah bahagia. Dia bersandar di bahu saya sambil tertawa, asik. Mama kurus, katanya. Sementara saya deg-degan. Nah dari situlah awal mulanya. Akhirnya mama kami bawa ke Bandung untuk dirawat lebih lanjut, diobservasi, sampai akhirnya ternyata harus dirawat. Mama masuk rumah sakit lumayan lama, 2 bulan lebih, hampir 3 bulan ya kalau nggak salah. Dan di situ muncullah aneka macam penyakit yang sebelumnya tidak ada. Jadi ditenggarai, mengalami inilah, itulah. Padahal awalnya hanya ya bisa dibilang gagal ginjal kalau untuk mama. Tapi ya seiring berjalannya waktu di rumah sakit ada aja yang terasa dan ada yang ditemukan. Dan itu jujur membolak-balikan perasaan.
buat kami semua juga susah karena apalagi buat saya terfikirkan bahwa apabila beliau tidak ada, bagaimana? Yang biasa beliau ada, saya mulai dari membuka mata, istilahnya sampai menutup mata kembali, yang pertama dilihat adalah beliau. Kalau pulang dari mana, misalnya pulang kerja atau pulang ya ketemu teman, pasti beliau menunggu, dan saya suka godain biasanya gitu kan. Saya sengaja bunyikan kantong plastik, kresek gitu. Beliau langsung senyum. Bawa apa sih? Apa yang mau bawa buat mama? Udah gak ada lagi yang menunggu saya. Itu lumayan berat, sudah terbayang pada saat itu, pada saat beliau sakit. Bersatu bertahan, dan itu yang paling sulit. Karena kita mungkin bisa berakting, I'm fine, everything is okay. Tapi kalau buat aku pribadi, kalau untuk menyangkut orang tua, apalagi mama, itu berat rasanya tuh berakting seperti itu. Tapi aku pribadi dituntut untuk selalu senyum, untuk selalu tegar, goda-godain beliau, memberikan semangat. Bahkan kurang lebih 10 hari sebelum beliau wafat, dokter sudah menyatakan bahwa memang harapannya tipis. Jadi kondisinya memang sudah bisa dibilang ya hopeless lah. Tinggal kita berdoa saja. Rasanya kalau mungkin kita baca roman, ada 1000 kupu-kupu berterbangan di perut. Kalau buat saya mungkin bukan lagi sekedar kupu-kupu ya. Rasanya bergejolak semua. Kunang-kunang juga menari di kepala. Rasanya sampai hampir-hampir pingsan mungkin saat itu ya. Malu juga gitu sebetulnya, walaupun mungkin normal. Saat kita merasa akan kehilangan atau apa, kaget. Cuman ya malu kan gitu, istilahnya laki-laki sampai pingsan gitu kan. Saat itu makin berat rasanya 10 hari terakhir karena melihat wajah beliau justru tidak ada rasa sakit. Wajahnya selalu bercahaya, selalu senyum, dan selalu ingat untuk sholat. Bahkan beberapa jam sebelum beliau berpulang, beliau memberikan amanat yang luar biasa. Jangan pernah tinggalkan sholat, jangan lupa untuk mengaji, saling sayang. Simpel sekali. Tapi kalau saya melihat betapa mudahnya almarhumah berpulang hanya dengan satu tarikan nafas, tanpa rasa sakit, tanpa sulit, beliau berpulang. Luar biasa sekali, sangat menginspirasi, dan itu adalah salah satu momen kehilangan yang luar biasa. Rasanya seperti ada lubang besar dalam jiwa. Dalam jiwa aku rasanya lubang besar itu terlalu besar, terlalu sakit. Dan sampai sekarang rasanya belum bisa pulih. Orang mungkin melihat, kamu sih orang yang paling bahagia di dunia. Selalu tertawa, selalu bahagia kalau berfoto,
selalu dalam keadaan ceria. Orang tidak pernah tahu. Setiap habis sholat, bahkan apapun yang mengingatkan aku pada beliau, tidak perlu yang aneh-aneh, cukup melihat makanan kesukaannya atau melewati tempat biasa kami makan atau pernah berbelanja, itu sudah cukup membuat air mata saya jatuh. Yang sekarang yang saya rasakan adalah rasa rindu hangat pelukannya, rindu lezat masakannya, rindu doanya. Jadi kalau mau pergi kemanapun selalu dibacakan doa, selalu dilimpahkan dengan harapan-harapan indah, harapan yang luar biasa bahwa anak-anaknya akan selamat, akan terus maju menjadi anak-anak yang soleh. Itu susah. Sebentar lagi hari ibu. Saat anak-anak yang lain mungkin akan memberikan setangkai mawar atau ucapan indah, kami hanya bisa berdoa untuk ibu kami. Doa untuk ibu-ibu kalian yang sudah tiada, semoga mereka mendapatkan balasan surga terbaik, karena mereka adalah benar-benar malaikat tak bersayap yang diberikan Allah untuk kami anak-anak. Malaikat yang luar biasa. Tangan mereka terlalu baik, tangan mereka terlalu suci untuk mengurus kami. Kami titipkan padamu ya Rob, orang tua kami, ayah kami. Beliau adalah pahlawan yang sebenarnya. Ayah-ayah kami yang terbaik, yang membesarkan kami, menjaga kami, memberikan pendidikan terbaik bagi kami anak-anak. Dan malaikat kami yang biasa kami panggil ibu, malaikat terbaik yang Allah berikan untuk kami. Terima kasih ya Allah, telah Kau berikan orang tua terbaik bagi kami. Titip mereka, jaga mereka, berikan tempat terbaik di sisi. Terima kasih sudah menyaksikan 7 sketsa. Semoga sharing yang diberikan kali ini bisa bermanfaat, bisa menambah kecintaan kita pada orang tua kita. Dan yang pasti mereka tidak membutuhkan apapun. Mereka tidak membutuhkan apapun bersifat duniawi. Yang mereka butuhkan perhatian, kasih sayang, dan cinta dari kami, kita anak-anaknya. So, yang masih punya orang tua, sekali lagi jaga mereka baik-baik, sayangi mereka, karena begitu mereka sudah tidak ada, sudah benar-benar berakhir rasanya hidup kita.